Selamat sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya untuk ikut virtual ini. Perkenalkan, nama saya Adelina Jessica Angel Sigalingging, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI. Lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Wilayah ibu kota sedang memasuki fase genting penyebaran COVID-19. Hal ini terlihat dari kasus COVID-19 yang meningkat secara signifikan pasca libur Lebaran 2021. Situasi COVID-19 di Jakarta bisa tidak terkendali apabila jumlah pasien terus meningkat dan fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien. Ada fakta singkat terkait COVID-19 yang sedang melonjak di DKI Jakarta. Per 11 Juni 2021, kasus COVID-19 di Jakarta naik 302% dalam 10 hari terakhir. Penambahan kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta selalu di atas 2.000 dalam 4 hari terakhir. Pada 10 Juni 2021, ditemukan 2.096 kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, pada tanggal 8 dan 9 Juni 2021, penularan kasus masing-masing berada di angka 755 dan 1.370 kasus baru. Lonjakan kasus kembali terjadi pada hari Jumat di tanggal 11 Juni 2021, yakni ditemukan 2.293 kasus baru COVID-19. Kemudian, pada hari Sabtu, di tanggal 12 Juni 2021, ditemukan 2.455 kasus baru penularan COVID-19. Jumlah kasus aktif di DKI Jakarta juga naik 1.716 kasus. Dengan pertambahan ini, jumlah kasus terkonfirmasi secara total di Jakarta hingga Sabtu kemarin adalah 445.302 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta disebabkan oleh aktivitas mudik dan silaturahmi saat libur Lebaran 2021. Pasca libur Lebaran, yakni periode 21 Mei hingga 10 Juni, ditemukan 988 klaster keluarga dengan 2.008 orang terinfeksi COVID-19. Sebanyak 1.070 kasus baru COVID-19 atau 51% dari temuan kasus berasal dari RT yang menerapkan micro-lockdown. Dinas Kesehatan DKI juga menemukan 19 kasus positif COVID-19 yang disebabkan oleh varian baru virus corona. Sebanyak 18 kasus ditemukan pada orang yang memiliki riwayat perjalanan luar negeri atau kasus impor, sedangkan 1 kasus merupakan transmisi lokal. Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet tembus 5.000 orang. Lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta juga terlihat dari keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Komunikasi massa di tengah pandemi COVID-19.
Yang pertama ada media massa elektronik. Penggunaan media massa elektronik ini juga menjadi salah satu pilihan utama bagi tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Media massa elektronik menjadi salah satu corong utama dalam berkomunikasi kepada rakyat dan menyampaikan informasi terkini yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Media massa elektronik dipilih karena sebagian besar masyarakat juga dapat dengan mudah mengaksesnya. Media massa elektronik itu kayak misal ada film, ada radio, ada televisi. Yang kedua ada media massa online. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga memanfaatkan media online sebagai wadah komunikasi massa dengan masyarakat luas dalam hal pemberian informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Khususnya dengan adanya media online, data penyebaran COVID-19 dapat diakses secara real-time pada detik itu juga, serta pihak gugus tugas juga menyediakan radar penyebaran COVID-19 yang dapat diakses melalui masing-masing handphone seseorang, misalnya kayak internet atau situs web. Untuk menjamin efektivitas seruan dari pemerintah, yang dilakukan adalah memastikan saluran komunikasi, yakni pekerja media massa memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Pemerintah harus memastikan tidak ada fakta yang boleh disembunyikan. Di sisi media massa sendiri harus dipastikan mengurangi pemberitaan yang masih belum menjadi fakta dan berpotensi menjadi konflik. Nah, sekarang kan banyak banget yang beredar tuh tentang hoax-hoax gitu. Itu salah satunya. Yang ketiga ada untuk menghindarkan konflik, maka pemerintah dan pihak terkait juga harus menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat di dalam menghadapi pandemi corona. Hambatan utama komunikasi media massa. Hambatan utama komunikasi media terkait pandemi COVID-19. Hambatan utama dalam komunikasi media yang efektif pada pandemi COVID-19 adalah kontroversi privasi pasien versus kepentingan masyarakat dalam upaya mencegah atau meluasnya pandemi. Upaya mencegah meluasnya pandemi COVID-19 membutuhkan keterbukaan informasi, terutama berkaitan dengan pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19. Upaya penanganan lonjakan kasus. Yang pertama itu dari sisi pemerintahannya. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularannya tinggi atau zona merah. Kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro, seperti sekarang ini yang sedang menjalani PPKM darurat. Terus ada lagi penyediaan dan penerimaan vaksin. Dari sisi kesehatannya, memberikan instruksi kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menambah jumlah tempat tidur dan ruang isolasi, menambah obat-obatan yang diperlukan, serta peralatan seperti APD dan juga menambah tenaga kesehatan. Menginstruksikan tempat tidur perawatan khusus COVID-19 untuk ditingkatkan dari 75.000 menjadi 83.000. Menteri Kesehatan
Tetap berpesan bahwa masyarakat harus terus disiplin mematuhi protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terus ada juga 6 sasaran strategis yang perlu diupayakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Di sini disebutin aja ya. Sasaran pertama itu adalah menekan kemungkinan penyebaran virus. Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan beberapa upaya praktis, yakni pemantauan dan tes kesehatan untuk kasus dengan dugaan penularan, investigasi klaster penularan, pelacakan kontak, karantina, isolasi kasus yang terkonfirmasi atau diduga, serta perlindungan kelompok rentan. Di sasaran kedua adalah minimalkan kemungkinan terpapar virus, salah satunya dengan melaksanakan praktik kebiasaan tertentu seperti menjauh kerumunan, menjaga jarak fisik, menjaga kebersihan tangan, penggunaan masker, hingga perbaikan ventilasi ruangan. Di sasaran ketiga, berkaitan dengan upaya melawan berita bohong dan keliru terkait pandemi dan upaya penanganannya. Kemampuan publik menangkal informasi salah ini dapat diupayakan dengan pengelolaan informasi seputar pandemi. Komunikasi dan pemberdayaan komunitas, pengayaan ekosistem informasi daring dan luring dengan pedoman kesehatan yang berkualitas dan berdasar pada sains serta pengembangan akses informasi tersebut. Yang keempat, ada perlindungan bagi kelompok rentan melalui vaksinasi. Hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti penjaminan ketersediaan vaksin di semua lapisan masyarakat, komunikasi, implementasi, dan pemantauan program vaksinasi, membangun penerimaan masyarakat, pengaturan kelompok prioritas, serta pertimbangan kesetaraan gender dan keadilan untuk memastikan tidak ada kelompok yang tersisihkan. Sasaran kelima ialah minimalisasi tingkat bahaya kematian dari pasien tertular COVID-19. Hal ini diupayakan dengan diagnosis dini dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penguatan sistem kesehatan dan para tenaga kesehatan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta vaksinasi bagi kelompok-kelompok prioritas. Di sasaran keenam berkaitan dengan usaha mempercepat akses yang berkeadilan kepada alat-alat penanganan penularan COVID-19 seperti vaksin, alat diagnostik, dan terapi, juga keamanan dalam pengalokasian dan penggunaannya. Kesimpulannya, Indonesia tengah menghadapi gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kasus virus corona di tanah air dalam sepekan terakhir. Bahkan penambahan kasus harian pada tanggal 27 Juni 2021 mencatat rekor tertinggi selama pandemi, yakni 21.345 orang. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mencatat lonjakan kasus kali ini jauh lebih tinggi dari puncak gelombang pertama yang terjadi pada Januari 2021. Dalam pemanfaatan media massa yang baik, semakin membuka peluang dalam hal penyelesaian permasalahan yang timbul. Bahkan, permasalahan tersebut bukan sekedar masalah sederhana, melainkan permasalahan yang timbul dan melibatkan orang banyak seperti pandemi COVID-19 ini. Komunikasi media yang dilakukan pemerintah masih belum efektif karena terlalu memberikan keyakinan yang berlebihan dan belum adanya konsistensi. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih semua. Sama-sama.